Pendiri Zeus sekarang ketakutan, karena dia telah memulai proses penuaan lagi. Selain itu, ada banyak hal yang mengkonfirmasi dia satu persatu. Bukti bahwa dia menua adalah seseorang menjarah aturan dunia yang berada di ambang kendalinya. Setiap aturan dunia dirampok, dan Zeus akan dikonfirmasi. Zeus perlu memastikan banyak hal sekarang, terutama aturan di masa depan, dan gagasan menangkap pencuri. Tidak lama kemudian, di kuil Zeus, pria yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, terutama 12 dewa utama. Kecuali Ares, dewa perang, yang tidak hadir seperti biasa. Semua yang lain ada di sana. Zeus memandang orang di bawah dan terbatuk ringan. Sekarang saya memiliki pengumuman yang sangat penting untuk mengumumkan bahwa pada saat ini, masih ada orang yang mencuri aturan dunia dan mencoba melubangi warisan dan kekuatan Olympus. Jadi, sekarang saya memberi Anda tugas. Kali ini, semut yang muncul akan dicekik, dan tidak ada yang tertinggal. Pada saat yang sama, Apollo, dewa cahaya, membawa orang ke kehampaan dan menemukan sarang lama orang-orang ini. Di mana, jika Anda tidak memberi mereka pelajaran, mereka benar-benar mengira mereka bawang. Hal terakhir, Athena, karena kamu adalah dewi kebijaksanaan, mengapa kamu tidak membantuku menemukan orang yang bijaksana dan membiarkan dia memimpin 3 pasukan? Kamu dapat melakukan ini sesegera mungkin. Setelah mengajar Qin Yichen, Zeus tidak lagi panik seperti saat menghadapi hal-hal ini, tetapi diam. Satu-satunya hal yang dia tidak tahan adalah bahwa para pemberontak ini merampoknya dari aturan dunia. Adapun yang lain, terutama mereka yang sudah setia pada Olympus, dia tidak keberatan sekarang. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang Olympus. Di masa depan, setelah dia memenuhi syarat untuk setia pada dirinya sendiri, aturan dunia ini akan muncul di depannya dalam keadaan yang lebih lengkap. Pada saat itu, hal-hal yang hilang ini akan dikembalikan ke tangannya. Sama seperti 12 dewa utama. Meskipun mereka juga menguasai beberapa aturan dunia, selama mereka adalah anggota Olympus, tidak masalah. Siapapun yang mengambil aturan dunia adalah sama. Apa yang Zeus umumkan sebelumnya tidak lebih dari serangan balik dan perekrutan bakat. Dalam pandangan Zeus, yang paling penting adalah misi Athena. Dia terlalu kekurangan visioner untuk membantunya membuat rencana. Memikirkan setahun yang lalu, dengan bantuan Qin Yichen, dia bisa menangani semuanya dengan baik tanpa menghabiskan terlalu banyak energi. Di sisi lain, sekarang, dia tidak memiliki pembantu seperti itu. Selain menghancurkan dengan kekuatan absolut, tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mengalahkan musuh di medan perang. Sangat disayangkan bahwa orang yang berkonflik dengan Qin Yichen adalah Apollo, dewa cahaya. Jika ada orang dengan status lebih rendah, atau seseorang yang tidak begitu setia kepada Olympus, Zeus akan dengan senang hati membiarkan Qin Yichen menjadi direktur Olympus. Tentu saja ini hanya asumsi, bukan apa yang sebenarnya akan terjadi. Zeus melihat ke aula yang kosong setelah perintah dikeluarkan. Dan tidak banyak bicara, hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Feng, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu dapat membantuku semaksimal mungkin. Zeus merasakan banyak emosi di hatinya. Sekarang Zeus tidak memiliki ketidakpuasan dengan Qin Yichen. Mengambil 10.000 langkah mundur, Qin Yichen memiliki konflik dengan Apollo, dewa cahaya. Tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk meninggalkan Olympus untuk menjaga integritas interior Olympus. Itu sangat disayangkan. Zeus menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kecuali Zeus, tampaknya tidak ada orang lain yang menyadari penciptaan tubuh ilahi oleh Qin Yichen. Sekitar 3 hari kemudian, tiruan Qin Yichen akhirnya menemukan Ares, dewa perang. Saat klon berhenti di depan Ares, dewa perang, memiliki wajah yang tenang, dari berbaring di atas batu tandus hingga duduk tegak. Aku tidak menyangka kamu akan menemukanku secepat ini, persis seperti yang dikatakan tuanku, kamu pantas untuk dinantikan. Klon Qin Yichen sedikit mengernyit. Aris, yang ingin saya ketahui adalah, apa arti tulang yang layu itu? Apakah dia mengharapkan saya untuk menjadi lebih baik? Atau apakah dia memiliki tujuan lain? Saya pikir Anda harus tahu alasannya. Ares, dewa perang, tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Itu tuanku. Dia berkata bahwa kekuatanmu saat ini terlalu lemah, dan kamu terlalu iri pada Tuhan. Berhati-hati adalah hal yang baik, tetapi terlalu berhati-hati adalah hal yang buruk. Tuanku ada di sini untuk membantumu menyelesaikan langkah terakhir ini. Ares, dewa perang, melihat klon di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Saya menjawab pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Selanjutnya, giliran Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Avatar Qin Yichen mengangkat alisnya. Apa yang ribut-ribut? Saya melihat Ares, dewa perang, melihat tiruan Qin Yichen dengan tatapan serius. Sekarang kamu bisa memberitahuku apa tujuanmu yang sebenarnya. Apakah itu untuk posisi dewa? Atau seperti yang tuanku katakan, kamu hanya ingin mendapatkan kekuatan yang bisa kamu kendalikan. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Pertanyaan yang Ares, dewa perang, ajukan sekarang tidaklah sederhana. Tentu saja,
tujuan sebenarnya bukan untuk posisi dewa. Tetapi bahkan jika tujuan sebenarnya Qin Yichen terungkap, Ares, Dewa Perang, tidak akan mempercayainya. Karena tujuan Qin Yichen hanya untuk meningkatkan kekuatannya dan kemudian meninggalkan dunia ini. Inilah alasan sebenarnya mengapa Qin Yichen tidak pernah mengatakannya. Apa yang akan mereka lakukan jika output datang ke Dewa Perang Ares? Mengesampingkan ini untuk saat ini, hanya ada di dunia ini adalah masalah yang tak terhindarkan. Meskipun dia tidak tahu kemana dia akan pergi setelah meninggalkan dunia ini, Qin Yichen memiliki beberapa detail di hatinya tentang cara dia datang. Pada saat itu, jika Zeus benar-benar tidak dapat memahaminya, dan ingin pergi ke pengadilan 3000 dao untuk membuat masalah, siapa yang tahan? Jadi tidak mungkin bagi Qin Yichen untuk memberitahu Ares, Dewa Perang, tujuan sebenarnya. Aris, kamu tahu tentang ini. Kadang-kadang aku tidak bisa mengatakan terlalu banyak. Aku hanya bisa memberitahumu beberapa detail secara samar, yaitu, aku hanya bisa melakukan hal ini sekarang. Itu saja, aku dan kamu. Itu masih sekutu untuk saat ini. Ares, Dewa Perang, langsung mengatupkan mulutnya. Aku tahu kamu tidak ingin berbohong padaku, tetapi kamu juga tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, Ares, Dewa Perang, menghela nafas tak berdaya. Apakah ini yang benar-benar dia inginkan? Jelas tidak. Apa yang Ares, Dewa Perang, inginkan bukan hanya jawaban seperti itu. Yang dia butuhkan adalah jawaban afirmatif dari Qin Yichen, memperlakukannya seperti saudara sejati, mengatakan yang sebenarnya, dan memberitahunya apa yang harus dilakukan. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan tenang, dan tidak mengatakan apa-apa selain menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak ingin membohongimu. Ares, Dewa Perang, tiba-tiba membuka tangannya. Avatar Qin Yichen langsung dihancurkan oleh kekuatan iman, dan akhirnya runtuh. Saat berikutnya, Dewa Perang, Ares, langsung bangkit dan berjalan menuju jarak yang lebih jauh di ruang kosong.